Sudah cukup lama raut wajah Ko Hye-jin tak seriang itu kala dia menyaksikan langsung permainan yang nyaman dilihat pada skuad Red Sparks bertandang ke markas Hwaseong IBK Altos, Sabtu, 30 November 2024. Datang sebagai tim tamu di Hwaseong General Indoor Arena, Hwaseong, Korea Selatan, tak lantas membuat nyali Megawati Hangestri dan kawan-kawan menciut. Sebaliknya, Red Sparks justru tampil sangat luar biasa bahkan sejak set pertama dimulai. Permainan mereka penuh taktikal, defense kuat, dan serangan yang selalu sulit dikembalikan Lee So-young dan kawan-kawan. Kemenangan 3-0, 25-17, 25-13, 25-14, membuat Red Sparks memutus 6 kemenangan beruntun IBK Altos. Unggul sangat jauh dan telak pun selalu menghiasi papan skor antara IBK Altos versus Red Sparks, dengan posisi skuad berjuluk Red Force yang selalu memimpin. Lini serang tim yang bermarkas di Daejeon itu sangat tajam berkat aksi Mega dan Vanja Bukilic yang hari ini kompak sangat bermain efektif dan efisien. Duet mereka bahkan tembus 45 poin, di mana Mega meraih 23 poin, sedangkan Bukilic 22 poin. Minim error dan serangan terarah, serta melakukan penerimaan yang bagus, membuat IBK Altos kebingungan sendiri untuk mencari celah Red Sparks. Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks, bahkan berkali-kali terlihat semeringah alias full senyum setiap kali melihat Mega, Bukilic atau para middle blocker anak didiknya mampu menyerang dan menangkis serangan lawan. Para pemain melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, tutur pelatih Ko Hye-jin. Mereka tampil dengan sempurna dan mampu meraih kemenangan. Para penggemar kami pasti sudah sangat menantikan permainan Red Sparks yang seperti ini. Saya sudah berharap ini akan terjadi, ini menjadi hari yang cukup membahagiakan kami, ujar pelatih Ko. Tren Red Sparks dibanding IBK Altos memang bak bumi dan langit. Sebelum ketemu Red Sparks di putaran kedua ini, IBK Altos mengantongi 8 kemenangan dan baru 2 kali kalah hingga berhasil menempati peringkat 3 klasemen Liga Voli Korea. Sedangkan Red Sparks yang awalnya tampil menggigit, mengalami fase menurun dan sudah menelan 6 kekalahan. Termasuk di laga sebelumnya, di mana mereka kalah dari Gwangju IPPR Savings Ban, yang musim lalu jadi tim juru kunci. Salah satu faktor yang akhirnya membuat Yeom Hye-san CS akhirnya mampu bangkit ternyata tidak lepas dari pendekatan Ko Hye-jin. Ko mengakui bahwa dia masih belajar sebagai pelatih muda. Dan salah satu hal yang dia ubah adalah cara komunikasi dengan para pemain. Kami harus menggerakkan hati para pemain, ucap pelatih Ko. Saya masih kurang pengalaman dan saya merasakan banyak hal kali ini. Saya merasa para pemain kesulitan ketika saya menegaskan perasaan mereka, bukan perasaan saya sendiri. Dan itu memang tidak berhasil. Tapi sekarang, para pemain berkata, kami akan mengatasi ini bersama-sama, tandasnya. Menurutnya, berdiskusi bersama dan mengutarakan isi hati satu demi satu, membuat pemain perlahan mau terbuka dan melepas beban pikiran mereka ketika hari buruk terjadi. Itu adalah bagian dari pembicaraan terbuka, ucapnya. Sementara itu, pada set pamungkas, penampilan heroik dari anak-anak asuh Red Sparks patut dipuji karena mereka benar-benar tampil tak seperti biasanya. Sempat mendapatkan perlawanan ketat 2-4, namun Red Sparks langsung tancap gas mengumpulkan poin-poin kecil. Sejumlah perlawanan juga membuat lawan kelimpungan, dan pertahanan tim tamu sudah tak bisa dibendung lagi. Alhasil Megawati Hangestri lagi-lagi mencuri set ketiga dan akhirnya dinyatakan menang dengan skor jauh 3-0 usai unggul 25-14. Selanjutnya Red Sparks akan berhadapan dengan Express Y High Pass pada Rabu, 14 November 2024, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Misi balas dendam Red Sparks atas IBK Altos benar-benar terbayarkan saat kedua tim bersua pada lanjutan Liga Voli Korea pada putaran kedua, Sabtu, 30 November 2024. Berlaga di kandang lawan, Hwaseong Indoor Arena, Hwaseong, Korea Selatan, Red Sparks justru bermain bak kesetanan. Sejak set pertama, dominasi Megawati Hangestri dan kawan-kawan sangat terasa. Hampir seluruh serangan mereka tembus dan mengobrak-abrik pertahanan tim tuan rumah hingga meraih kemenangan cepat 3-0, 25-17, 25-13, 25-14. Kemunculan Lee So-young yang masih cedera sangat berdampak bagi IBK Altos yang secara bersamaan belum bisa bersandar pada Victoria dan Chak sepenuhnya.
Adapun Mega hari ini bermain cerdik dan minim error. Hampir semua serangan pemain asal Jember itu selalu sukses memecah pertahanan lawan. Pun demikian dengan Vanja Bukulik yang tak kalah luar biasa hingga mencetak 22 poin dan menjadi MVP laga hari ini. Kemenangan 3 set langsung ini sangat memuaskan bagi Red Sparks setelah pada pertemuan di putaran pertama menelan kekalahan menyesakkan 2-3. Serangan mereka cukup tajam untuk terus membelah pertahanan IBK Altos. Kekompakan skuad langsung ditunjukkan, mereka memimpin selama set pertama. Tidak banyak yang bisa dilakukan IBK Altos dengan absennya Lee Soyang yang masih pemulihan cedera. Red Sparks terus melaju dan berhasil mengantongi set pertama dengan 25-17. Pada set kedua, dominasi Red Sparks masih terasa. Hanya, beberapa kesalahan elementer seperti service error dan return dari blocking lawan sempat luput. Dari unggul 14-6, Red Sparks perlahan didekati 16-11. Victoria dan Chuck sempat ditarik keluar hampir separuh sesi set kedua, barulah di momen saat Red Sparks unggul jauh 20-11, dan Chuck kembali dimasukkan. IBK Altos sangat kesulitan menangani blocking Mega dan beberapa bola freeball yang langsung di-quick oleh skuad Red Force. Servis AC dari Mega membuat Red Sparks makin unggul 22-12. Red Sparks membara dengan spike keras Pyo Sung-ju yang sulit ditangkis pasukan arahan Kim Ho Cheol. Tim asuhan Ko Hye-jin membara hingga menggila di set kedua dengan 25-13. Memasuki set ketiga, Red Sparks semakin bak kesetanan. Back attack dari Dancak tak banyak membantu IBK Altos karena justru melebar. Sedangkan Mega benar-benar di atas angin, bermain nyaman dan enjoy menikmati laga. Spike keras dia sering tembus dan sulit dibaca tim lawan hingga membuat Ko Hye-jin pun semeringah. Red Sparks memimpin 8-2, Lee Soyang baru muncul pada set ketiga dengan lebih lama. Namun Red Sparks masih memimpin 13-8. Spike keras Mega lagi-lagi menembus pertahanan IBK Altos, Lee Soyang hanya bisa melongo saat melihat pelacing yang sulit dijangkau. Red Sparks unggul jauh 15-9. Red Sparks semakin tak terbendung, spike keras Mega lagi dan lagi sulit ditahan. Sesekali variasi touch dan slick spike membuat skuad IBK Altos terkecoh. Beberapa kesalahan sempat dilakukan Red Sparks, namun itu tidak mengurangi kualitas permainan mereka hari ini yang benar-benar berusaha bangkit dari tren kekalahan. Sementara itu, penampilan Megawati Hangestri cukup menonjol saat Red Sparks menghadapi IBK Altos dalam laga lanjutan Liga Voli Putri Korea hari ini, Sabtu, 30 November 2024. Hasil Liga Voli Putri Korea antara IBK Altos versus Red Sparks ditandai dengan keunggulan tim Megawati Hangestri CS dengan skor 17-25 di set pertama. Megawati menjadi salah satu penyumbang angka terbanyak bagi Red Sparks di set pertama dengan 6 poin. Ia hanya kalah dari Bukit Ridge yang mencetak 8 poin di set pertama bagi Red Sparks. Keunggulan pada set pertama ini menjadi keuntungan bagi Red Sparks dalam upaya mereka mendapatkan kemenangan hasil Liga Voli Putri Korea.